Baik, selamat pagi menjelang siang, mahasiswa peserta mata kuliah permukiman, khususnya mahasiswa permukiman kelas A. Hari ini kita akan memulai pertemuan kita yang pertama, dan saya akan menjelaskan tentang materi kita. Materi yang pertama dari mata kuliah ini yaitu dengan topik rumah sebagai bangunan hunian. Mungkin ada yang bertanya, kita mata kuliahnya permukiman, kenapa kita belajarnya rumah? Nah, sebelum kita masuk ke dalam permukiman, berarti konteksnya lebih luas, kita mau lihat dulu unit-unit yang menjadi pembentuk dari permukiman itu, yaitu rumah atau bangunan hunian. Itu sebabnya di bagian awal dari mata kuliah ini kita belajar dulu tentang rumah sebagai bangunan hunian. Nah, bagaimana dan seberapa pentingnya rumah ini di dalam konteks arsitektur secara keseluruhan, kita bisa mengatakan bahwa embrio dari seluruh karya arsitektur itu adalah rumah. Karena manusia kenapa berarsitektur? Awalnya karena ada kebutuhan akan bangunan hunian, membutuhkan suatu tempat bernaung, berlindung, dan mereka kemudian membuat tempat berlindung itulah yang kemudian kita kenal dengan nama rumah. Walaupun awalnya bentuknya masih sangat sederhana, karena manusia itu makhluk sosial, mereka tidak bisa tinggal sendiri-sendiri, mereka butuh interaksi yang sesama, maka rumah juga kerap dibangun berkelompok. Itu yang kita kenal dengan nama permukiman. Nah, kenapa awalnya sehingga ada bangunan hunian atau rumah ini? Saya bisa menjelaskan bahwa sejarah rumah itu sudah dimulai dari zaman purbakala, jauh sebelum adanya peradaban. Manusia mulai merasakan kebutuhan untuk tempat tinggal dan sebagai tempat berlindung. Dan manusia awalnya membangun rumah itu dengan meniru cara hewan dalam membuat atau mencari tempat berlindung. Di dalam gambar ini diperlihatkan rumah pohon yang dibuat oleh salah satu suku yang ada di Papua, yang sebenarnya adalah meniru cara hewan membuat sarang di atas pohon. Jadi manusia awalnya bikin rumah, bikin tempat hunian, bangunan hunian, dia merujuk kepada atau dia berpatokan kepada cara hewan yang membuat itu. Ada manusia yang tinggal dalam gua-gua di zaman purbakala, itu juga meniru cara hewan yang menjadikan gua sebagai tempat mereka berlindung. Nah, apa pengertian dari rumah? Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, menjadi sarana pembinaan keluarga, dan juga mencerminkan harkat dan martabat dari penghuninya. Jadi rumah juga ada citra atau ya image dari penghuni ada di rumah juga. Lalu secara ekonomi rumah adalah aset bagi pemiliknya. Ini kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Haris 2006 memberi pengertian rumah dalam pengertian house ya. House is a building or dwelling for human residence. Jadi rumah adalah suatu bangunan atau suatu tempat hunian untuk manusia tinggal atau manusia menjalankan kehidupannya. Nah, Hodge mencoba menjelaskan pengertian rumah ini secara lebih luas. Jadi dia mengatakan bahwa rumah itu sering dibedakan dalam dua terminologi, house dan home. Di mana house itu adalah menjelaskan tentang struktur fisik dari suatu bangunan rumah, sedangkan home itu menjelaskan lebih personal dalam pengertian yang lebih personal, sosial maupun secara kultural atau berhubungan dengan makna psikologis dari sebuah tempat tinggal. Jadi home itu bersifat psikologis, sedangkan house itu bersifat fisik. Nah, kita melihat tadi seperti pernyataan saya di depan bahwa rumah dibangun berdasarkan kebutuhan penghuninya. Di sini ada dua contoh rumah peristirahatan. Yang satu dibangun bertempat di Venesia, Italia, di daerah yang memiliki 4 musim atau kerap kita kenal dengan daerah subtropis. Sedangkan yang di sebelahnya, sebelah kanan adalah rumah peristirahatan yang dibangun di Chiang Mai, Thailand, di daerah tropis. Daerah yang beriklim tropis yang mengenal 2 musim saja. Kita melihat walaupun fungsi rumahnya sama, sama-sama rumah peristirahatan,
tetapi interior, eksterior, penataan lingkungannya sangat berbeda. Oleh karena kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan setempat itu berbeda, sehingga bangunannya bisa sangat berbeda. Nah, bagaimana pengelompokan bangunan hunian yang kita kenal di Indonesia itu tertuang di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 9 Tahun 2006. Dia mengelompokkan bangunan gedung itu ke dalam 13 kelas bangunan. Dari antara ke-13 kelas bangunan tersebut, ada 4 kelas bangunan, yaitu kelas 1 sampai 4 yang merupakan jenis bangunan hunian. Kelas 1 misalnya adalah bangunan gedung hunian biasa. Itu terdiri dari hunian tunggal dan rumah asrama atau kos, rumah tamu. Jadi hunian yang tidak tunggal ya, yang jamak gitu. Jadi kelas 1A hunian tunggal dan yang 1B adalah hunian jamak yang ditinggali oleh lebih dari 12 orang gitu. Lalu kelas 2 itu bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. Jadi beda dengan kelas 1B tadi yang rumah asrama, jadi satu bangunan dihuni oleh banyak orang. Kalau kelas 2 adalah lebih dari satu unit, gedung hunian yang terdiri dari lebih dari satu unit. Lalu kelas 3 itu gedung hunian di luar bangunan kelas 1 atau 2 yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal dalam waktu yang lama ataupun sementara oleh sejumlah orang yang tidak ada hubungan, misalnya di asrama, di guest house, losmen, ada hotel, atau mungkin juga panti asuhan, panti werda, dan lain-lain ya. Untuk bangunan kelas 4 adalah bangunan gedung hunian campuran atau tempat tinggal yang berada dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada di dalamnya itu. Nanti kalian boleh membaca di dalam materi kita modul yang pertama ada penjelasan lebih banyak tentang bangunan kelas 5 dan seterusnya ini. Dari situ kalian pasti akan lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan bangunan hunian yang tergolong dalam bangunan kelas 4 ini. Nah, fungsi hunian adalah salah satu fungsi bangunan gedung. Dan bangunan hunian memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. Ini definisi yang dibuat undang-undang. Dan bangunan hunian itu bisa berupa hunian tunggal, hunian jamak, campuran, atau sementara. Apa itu hunian tunggal? Hunian tunggal adalah rumah yang punya persil sendiri dan salah satu dindingnya tidak dibangun tepat pada batas persil. Jadi ada jarak di batas persil, dia tidak rapat pada salah satu batas persil atau batas pekarangan. Kemudian hunian jamak. Hunian jamak itu terdiri dari lebih dari satu unit rumah yang disatukan dalam satu bangunan atau satu deretan bangunan. Salah satu atau kedua dinding rumah menempel dengan dinding rumah lainnya. Itu yang disebut dengan bangunan hunian jamak. Sedangkan bangunan hunian campuran itu jika di dalam bangunan hunian tersebut terdapat fungsi lain selain hunian. Ruko, rukan, seperti itu. Lalu bangunan hunian sementara yang kita biasa sebut dengan penginapan, itu menyediakan fungsi hunian dengan segala fasilitasnya yang bisa digunakan untuk sementara waktu. Yang termasuk di dalamnya adalah hotel, motel, asrama, rumah kos, losmen, dan sejenisnya. Bagaimana dengan penggolongan sarana hunian? Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 031733 tahun 2004, sarana hunian itu bisa dibagi dua kelompok besar, yaitu hunian tidak bertingkat dan hunian bertingkat. Yang dimaksud hunian tidak bertingkat termasuk tadi yang sudah saya jelaskan, rumah tunggal, ada rumah kopel, rumah deret, dan akan hunian bertingkat adalah rumah susun dan sejenisnya. Kita lihat di sini salah satu yang masuk dalam rumah tunggal adalah jenis rumah inti. Rumah inti ini merupakan rumah yang masih bisa dikembangkan. Jadi dibuat satu ruang yang bersifat umum, lalu masih bisa dikembangkan. Dalam gambar ini terdapat beberapa contoh ya, yang saya ambil dari jurnal. Jadi dia bangun awal di sini, kembangkan tahap pertama, lalu kembangkan tahap kedua, gitu. Dan seperti juga yang lain, tahapan pengembangannya bisa seperti ini. Ini namanya rumah inti. Ini salah satu sebenarnya termasuk dalam kategori rumah tunggal. Lalu rumah kopel. Rumah kopel adalah dua rumah yang berimpitan di salah satu sisinya. Gitu. Jadi batas menempel rapat pada batas persil dan juga dinding dari rumah di sebelahnya. Rumah kopel ini dua rumah yang digandeng ya. Di Kupang kita bisa lihat di Perumnas Nevonaik itu tipenya rumah kopel dan juga
RSS, kayaknya RSS Sapa mungkin, itu ada jenis-jenis rumah kopel juga. Rumah deret mirip sebenarnya dengan rumah kopel tapi yang lebih panjang. Jadi salah satu dinding atau kedua dinding itu rapat pada persil atau dinding dari rumah di sebelahnya, itu rumah deret. Rumah susun, ya kita mengenal berbagai macam ya, ada rumah susun biasa, rumah susun untuk rakyat, ya itu satu bangunan gedung berlantai banyak dan dibagi atas unit-unit, biasanya ada fasilitas umum juga yang tersedia untuk seluruh penghuni, eh, yang sederhana dengan luasan yang tidak terlalu besar, fasilitas yang secukupnya, itu kita kerap sebut dengan rumah susun, tapi sebenarnya ada jenis rumah susun mewah yang kita lebih sering sebut dengan apartemen. Itu dengan fasilitas yang lebih bagus dan juga luasan yang lebih besar. Lengkapnya tentang luasan dari rumah susun mewah, standar-standarnya kalian bisa baca di dalam modul kita. Baik untuk minggu ini, untuk pertemuan kita yang pertama ini, demikian penjelasan singkat yang dapat saya berikan sebagai penekanan saja terhadap materi lengkap yang ada di modul. Jadi kalian silakan membaca dan mempelajari modul yang sudah saya bagikan dengan berpatokan kepada penjelasan saya tadi. Apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan atau komentari berkaitan dengan materi kita hari ini, silakan diketik komentarnya di kolom komentar pada Google Classroom atau pada YouTube, atau juga dapat kalian sampaikan melalui WA group kita, menggunakan voice note boleh, menggunakan chat teks boleh, silakan. Saya akan berupaya menjawab pertanyaan atau mengikuti, melakukan diskusi tentang apa yang kalian sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar untuk semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan di materi yang berikutnya.